Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini saya berterima kasih kepada nenek sebenarnya. Cuma untuk secara ruhania itu ayahanda. Ya. Jadi berterima kasih karena diberikan tumpangan secara materi baik dan juga secara spiritual untuk kembali mengingat lembaran-lembaran sejarah persoalan ulama dan wali-wali yang ada di Sulawesi Barat, khususnya yang ada di Bonde. Kali ini kita berada di makamnya beliau, Guru Tak, Anang Guru Wekda sapaannya beliau, atau Hudaidah. Beliau ini orang yang sangat alim, orang yang sangat rendah hati, orang yang sangat istiqomah, kemudian sedikit saranya, maksudnya dia tidak mau muluk-muluk begitu. Beliau ini terbukti kerendahan hatinya sampai-sampai banyak orang yang kemudian memuji beliau. 2017 merupakan hari dukanya atau tahun dukanya masyarakat Polewali Mandar, Sulawesi Barat, khususnya daerah Bonde, karena itu termasuk Indonesia, Pak. Indonesia menangis, Indonesia. Bahkan dunia menangis. Dunia menangis, betul. Berarti sudah hampir 6 atau 7 tahun kehilangan sosok yang sangat sakralitas ini di bidang perempuan. Sampai hari ini, secara kasat mata yang saya lihat di luar daerah Sulawesi Barat, saya belum menemukan sosok itu kecuali satu di dalam Litok Natodaka. Ada satu percikan-percikan ilahiyah yang kemudian menggambarkan sesosok keikhlasannya beliau. Jadi bukan secara universalnya beliau, tetapi dari segi keikhlasannya. Jadi menurut saya beliau ini saking ikhlasnya beliau sampai-sampai ya seperti dibicarakan banyak orang bahwa dia tidak pernah tidak menjamu tamunya, apapun yang tersedia di rumah itu yang dijamu. Bahkan kami ini yang di Pondok Pesantren Salafiyah Parape tidak seperti dengan ayahanda beliau ini yang sudah jatuh bangun membangun keilmuan atau belajar keilmuan di sini. Saya di pondok di Pesantren Salafi. Karena Salafi belum ada saat itu, Pak. Belum ada saat itu. Belum ada Salafi. Belum ada, iya. Kami hanya door to door, house to house. Iya. Saya tidak tahu apakah ini dikatakan dosa atau tidak, karena begini, yang jual kitab di pondok itu dulu ayahanda masih kurang. Jadi masih hidup beliau ini jadi di rumahnya Bana Ipa itu di standby, jadi jual sorop. Ya. Nah, Jurumiyah biasa. Jurumiyah, kitab syarah Jurumiyah, matan Jurumiyah dijual semua. Jadi kami ini teman-teman karena beliau sudah kenal saya melalui dengan ayahanda Ustaz Muhammad Yunus, ya. Itu melalui beliau saya sudah kenal. Jadi ketika saya ke sana pasti dijamu minuman dengan makanan biskuit. Ya, jadi kami teman-teman di sana kalau mau beli kitab pasti bawa saya, karena saya enak kalau bawa Arif kita dijamu sama Anang Guru. Ya tentu bukan hanya persoalan jamuan, tetapi persoalan berkahnya begitu. Dan mungkin saya masih sedikit pengalaman persoalan Guru Tak Anang Guru Wekda sedikit melanjutkan di tahun 2008 sampai 2012 ketika saya melanjutkan studi pendidikan S2 di UIN Galudin Makassar. Ketika dialektika makalah saya Rabiatul Adawiyah, Sofistik Dunia Islam, dan dalam wacana dialektika di ruang perkuliahan, bahwa teman saya tanya kepada saya, Pak Nurdin, masih adakah pemikir atau pelanjut generasi Rabiatul Adawiyah
yang di Basrah, Irak ya, Baghdad saat itu. Dia bilang, menurut saya menemukan sosok itu. Sosok itu ada di Bonde Campalagian. Saya punya guru waktu saya nyantri, ending guru Eda. Saya berkata, kalau saya tidak berdosa, saya hanya mencoba mengkiaskan perbandingan saja bahwa Rabi'atul Adawiyah yang ada di Baghdad sana pas zaman itu dengan Ninggurueda atau Hudaida, panggilannya kita Ninggurueda. Iya, Ninggurueda. Saya ada historical yang ada kemiripan di mana Rabi'atul Adawiyah dengan tidak lagi banyak mencintai dunia, termasuk lawan jenisnya. Ya. Saya menemukan guru saya Ninggurueda juga dalam hidupnya dia tidak. Ya, betul. Bukan berarti apa ya? Bukan tidak ingin, cuma dia asik bercumbu dengan Tuhan. Dia asik-masik bercumbu dengan Tuhan, asik-masik mentransfer ilmu, knowledge ilmunya kepada santri-santri yang datang di rumahnya. Betul. Sehingga momen itu saya tangkap pada teman saya waktu kuliah. Udah, Rabi'atul Adawiyah akan ada. Bukan hanya idealisme atau ideologi sofistiknya, konsep mahabbahnya Rabi'atul Adawiyah di Baghdad sana. Ternyata ada guru saya di Bonde Campalagian juga itu melanjutkan dan masih akan ada kemiripan dalam pergerakan dakwahnya. Ya, betul. Yang terakhir saya waktu di usia saya sudah selesai itu, saya pernah dengan informasi Pak Guru tak Ninggurueda ini ditawar untuk jadi dari Depak jadi penyuluh penyuluh agama ya. Beliau nolak. Iya. Dia nolak. Dia bilang lebih baik saya konsentrasi mengajar mengaji daripada masuk di pemerintahan. Itulah bagi luar biasa itu. Iya, bedanya saya dengan guru dan mungkin banyak generasi-generasinya karena memang agak lama. Dia ditawari dulu untuk menjadi pemasuk di tatanan pemerintahan pegawai begitu, dia nangis. Saking waroknya, saking kerendahan hatinya, saking manini nah ya. Iya, manini terus saya ingat bahasa guru. Anini konurding. Itu katakan akhir yang manini neng guru. Waro. Oh iya itu ingat betul dengan senyum canda sederhananya beliau ya. Sampai-sampai kalau menurut penuturan Bapak, rata-rata banyak kemudian mahasiswa-mahasiswa di Sulawesi itu larinya ke beliau menghadap karena kenapa? Beliau ini tidak marah ketika ada yang keliru langsung dibenarkan. Memang kalau untuk membuka lembaran persoalan eksistensi dan juga substansi keilmuannya beliau tidak bisa digambarkan dengan secara menyeluruh. Yang terakhir yang mungkin katakan untuk Ninggurueda, mudah-mudahan santri-santri beliau yang bertebaran di seluruh Indonesia ini bahkan dunia terus mengenang gerak perjuangan beliau dan mencoba mengambil sedikit dari pola-pola dakwanya, pola-pola keteladanannya menjalani hidup dan keteladanannya dalam mentransfer knowledge-nya kepada santri dan santriawan karena beliau menerima dengan sangat hati yang terbuka, pikiran yang jernih sehingga siapapun yang datang meminta ilmu beliau memberikannya. Mungkin apa kata kunci dari kita juga? Bagi saya meminjam bukan meminjam tapi mengambil sistem teorinya dari Barat karena kita ini kayaknya kecolongan beberapa ini. Bagi saya feminisme di tataran pondok pesantren atau perempuan di pesantren itu saatnya untuk kemudian menyuarakan tetapi dalam segi akhlakul karimah. Jadi tidak hanya terkungkung atau tertutup tetapi mampu menyuarakan aspirasinya tetapi berada pada garis atau rel sesuai dengan apa yang didapatkan. Bukan berarti anarkis dan lain sebagainya. Oke, itu dari saya. Terima kasih semuanya pendengar, mudah-mudahan menjadi sebuah keberkahan bagi kita. Apa nama channelnya nih? Ya, apa nama channelnya nih? Muhammad Arif Yunus. Ya, Muhammad Arif Yunus dan NDS. Ya. Berelaborasi di kampung dengan ulama Abi
Abi Todaka Channel Iya. mencoba melakukan perjalanan spiritual Elaborasi spiritualnya. dari Tanah Todaka ke Kampung Ulama Bonde ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.